Gak. Kak, kenapa sih di zaman sekarang tuh banyak banget pasangan yang selingkuh terus toksik banget cowoknya tuh gitu loh? Oke, mungkin sebelumnya kita nggak bisa ngelihat dari cowok ya, dari sisi cewek juga bisa aja melakukan hal yang seperti ini gitu. Dimana kita ketahui bahwa eh, aku ngomong kayak gini ya, aku sharing ya, karena aku juga dulu pelakunya gitu. Dan sekarang aku belum bisa memulai sebuah hubungan karena aku merasa aku bakal jadi pelakunya. Jadi aku masih yang kayak ya udah menjaga singleness-nya ini. Nah, dimana adalah kita tahu bahwa banyak banget pasangan itu sering ya ngomong kayak, oh gue nggak bisa nih hidup tanpa lu. Ya pasti kan ya kayak banyak yang ngomong kayak gitu. Nah itu di satu sisi bisa dibilang ya sangat romantis, exactly mungkin sangat romantis, atau mungkin kayak jangankan ngomong verbal, tapi secara tindakan kayak, oh gue nggak bisa nih kerjain tugas kerja kalau belum dipanggil sama ayang gitu ya, maksudnya belum nggak bisa lah hidup tanpa pacarnya dia, tanpa pasangannya dia. Nah di konsep seperti ini mungkin secara short term itu terdengar romantis, tapi in the for long term ini merupakan salah satu penyakit yang jadi awal mula kenapa banyak terjadi selingkuh. Dikarenakan artinya baik si cowok atau si cewek ini ketika dia melakukan hal seperti itu, artinya dia mempunyai ekspektasi. Aku nggak bilang ekspektasi di sini salah ya, tapi dalam artian ekspektasi yang membuat kita kecewa at the same time. Dan ketika kita memaksakan bahwa oke, aku nggak bisa nih karena kalau ngelakuin sesuatu tanpa dia nggak ada gitu ya. Nah itu yang akhirnya ketika suatu saat, apalagi kalau kita udah masuk ke jenjang pernikahan gitu ya, udah jenjang yang lebih serius, itu kita nggak ada turning back lagi. Dan bener-bener ya namanya kalau kita udah nikah harus komit. Nah dalam pernikahan pasti kan suatu saat pacar kita, pasangan kita itu kan nggak bakal bisa ngasih ekspektasi itu lagi, yang dimana kita ini yang tadi masih aku bilang sebagai gelas yang masih setengah kosong, masih butuh orang lain buat menuhin hasrat kita dan ekspektasi kita tadi, itu bakal cari ke orang lain gitu. Kebayang nggak? Karena kan tadi aku misalnya kayak meminta buat pasanganku kayak, oh temenin aku ya ini dan sebagainya, artinya itu aku punya ekspektasi ke dia. Suatu saat aku mungkin bosan atau mungkin dia udah nggak bisa kasih lagi ekspektasi tersebut, aku bakal cari ke orang lain. Nah itulah yang kenapa terjadi selingkuh. Nah lalu konsep sederhana seperti apa sih? Dimana ketika kita setengah gelas kosong tadi, artinya kita saling memberi sedotan, ngerti nggak? Kita saling ngedot ke pasangan kita kayak, oh harus sama aku ya, apa harus sama aku dan sebagainya gitu. Nah kalau hal seperti itu yang bakal namanya nanti ekspektasi itu bakal mentok ketika ya udah pasangan udah nggak bisa kasih ekspektasi lagi. Nah terus gimana sih solusinya gitu ya? Artinya dari diri kita harus selesai dulu dengan diri kita. Kita harus bahagia karena diri kita sendiri, karena kita percaya bahwa kita nggak bisa naruh kebahagiaan kita di orang lain. Kebayang nggak? Secara dasarnya kita harus mandiri gitu. Nah bukan berarti kita jadi jomblo selamanya, enggak. Mandiri itu artinya seperti botol ini, kalau kita udah mandiri kita bisa ngangkat ini sendiri. Nah, kalau yang tadi di awal kita masih belum mandiri, masih kasar menaruh ekspektasi kita di pasangan kita, masih yang bener-bener kayak belum selesai dengan diri kita nggak bisa angkat ini, kita butuh dia. Nah, suatu saat yang tadi aku bilang, suatu saat kan dia bisa aja nggak bisa angkat ini lagi kan, mungkin dia lagi kenapa atau apa, masa kita cari orang lain. Nah, kalau kita udah bisa angkat ini sendiri, one day dia nggak bisa angkat, is okay. Tapi dengan adanya dia, kita tambah kuat, bener dong. Ketika kita ngangkat ini bareng-bareng orang yang bisa ngangkat juga, kita tambah kuat. Gitu, itu konsepnya. One day ketika kita udah sama-sama utuh, ya pasti namanya hubungan ada rasa bosan dan sebagainya, kita bakal baliknya ke diri kita sendiri, nggak bakal cari orang lain buat menuhin hasrat tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi disarankan untuk ya selesai dulu dengan diri kita. Gitu. Itu sih. Ada pertanyaan kedua mungkin? Dampaknya. Oke, dampaknya gitu ya. Kalau misalnya dipaksakan untuk menjalankan hubungan padahal dua-duanya masih belum selesai dengan dirinya. Contohnya seperti aku dampaknya, karena aku punya mantan dan memang mantanku ini sebenarnya mantannya sudah satu gitu ya, tapi ada beberapa yang memang konsepnya tuh lebih kayak kalau zaman sekarang kayak ya udah nggak ada status dan sebagainya. Iya, tapi yang aku tahu adalah itu draining mereka. Aku sangat mendraining mereka karena ya aku benar-benar kayak aku punya kelemahan di mana aku nggak bisa mencintai diri aku sendiri, di mana aku memaksa orang
men-treat dia dan sebagainya agar dia bisa mencintai diri aku. Karena aku harus mencintai diri aku sendiri. Nah, hal seperti itulah yang akhirnya salah buat aku. Dikarenakan ya akhirnya aku punya ekspektasi ke dia, dan itu sangat memudahkan aku untuk selingkuh dong. Karena kan akhirnya aku kayak, yaudah kalau nggak ada dia, dia udah gak bisa kasih cinta itu lagi, aku bakal cari orang lain. Sedangkan namanya hubungan ya harus bisa menerima itu dan sebagainya kan. Nah makanya kalau dipaksakan, itu yang akhirnya kalau aku bilang pasangan tuh seperti rumah. Pasangan yang serius itu seperti rumah. Dimana kalau aku orang yang masih kosong, masih setengah kosong ini, yang masih belum selesai dengan diri aku masih kasarnya mencari kebahagiaan di luar, masih yang kayak demen validasi dari wanita-wanita. Hal seperti itulah yang akhirnya kalau aku bilang tuh aku demennya keluar-keluar jalan-jalan. Nah rumahnya ini, yang pasangan yang udah serius ini, tentunya kasihan dong dia jadi kosong rumahnya. Nah kebanyakan cowok-cowok seperti aku ya, ini aku boleh sharing, itu adalah pengen punya rumah tapi dia tetap jalan-jalan, keluar-keluar, kasarnya jajan, keluar-keluar gitu ya. Jajan dalam tanda kutip ya, butuh validasi dari banyak wanita-wanita lain. Nah one day dia kenapa ngelakuin itu, dikarenakan ya dia ngerasa kayak ya udah, kalau misalnya pasangan-pasangan yang tanda kutip nggak bisa ngasih validasi ini, oh tenang aja, gue punya rumah. Kan nggak bisa kayak gitu konsepnya. Kasihan dong rumah kamu ini, pasangan kamu ini, ya kan. Nah makanya kenapa banyak akhirnya yang mungkin kalau tanda case aku sebagai cowok tuh banyak ngelakuin itu salah, yang ya akhirnya ceweknya stres. Tapi hati-hati juga, dari cewek pun juga banyak yang main nekat, bilang dengan tanda kutip udah nggak apa-apa, nanti dia juga bisa berubah dengan aku. Itu salah. Dikarenakan perubahan itu hanya bisa dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Kita sebagai pasangan nggak bisa memaksakan perubahan itu karena kita. Mereka itu harus berubah ya karena dirinya sendiri. Kalau hal seperti itu dijaga, toxic relationship tadi, di mana rumahnya kosong, maksudnya si ceweknya ini tetap menjaga komitmennya, setia dengan cowoknya kelihatan sana sini dan sebagainya, dua-duanya bakal draining di energinya bakal habis dua-duanya gitu. Solusinya yang tadi, mereka harus selesai dengan masalahnya mereka sendiri, harus bahagia karena dirinya sendiri gitu. Karena ketika dia udah bahagia dengan dirinya sendiri, dia udah selesai dengan dirinya sendiri, dia udah gak butuh lagi validasi kebahagiaan dari orang lain. Jadi dia bisa yang namanya tadi komitmen gitu. Itu yang saat ini aku lagi mendambakan untuk mencapai titik itu. Nah karena aku tahu diri aku, Yeremia Haryanto, tidak bisa untuk saat ini melakukan hal seperti itu, tentu aku menjauhkan yang namanya hubungan komitmen serius. Dikarenakan aku nggak mau membuat si rumahku yang tadi bilang rumah itu kosong dan dia jadi kasihan seperti itu. Itu sih kira-kira kalau dari aku. Oh gila, best speech. Terus tadi tuh ingat banget pas aku lagi di jalan kak, apa sih namanya tuh? Tadi kan kakak ngomong harus selesai dulu gitu ya. Yang Mas Rian itu aku nanya intinya tuh, lu harus Rian itu harus selesai dulu gitu. Udah aja. Udah.